gue ngerasa capek banget. Padahal ya kegiatan sehari-hari cuma gini-gini doang gitu. Tapi entah kenapa gue ngerasa badan gak enak. 2 hari ini, kemarin sampai gue minum obat loh. Dan efeknya semalam ngantuk ya. Udah Gitu. tidur sore, harusnya jadwalnya ngedit, gue tinggalin gitu aja. Nggak beda juga, aku juga sama kayak gitu. Apa ya? Kayak meriang-meriang tapi enggak tapi enggak enak gitu kan. Buka dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Riam Biru semua di rumah sana yang lagi mau nontonin kita ya, mau nontonin Bro Ayung terutama. Apa ya? Ya seperti biasa, di sini ada Riam Biru dan ada Bro Ayung juga rencananya mau berbagi cerita gitu. Salah satunya ya dari Bro Ayung, dan mungkin kalau nanti ada yang nyambung ya gue nambahin sedikit, paling kayak gitu doang sih. Biasalah gue di sini posisinya cuma jadi pendengar setia. Ceritanya ini giliran dia ya gitu. Gue kan udah ada di lapak horor bro, udah banyak nih, ini giliran dulu lah. Dan ya tadi sih gue sorry ya kalau misal hari ini gue agak nggak fit, mungkin dari kemarin kali ya, mungkin video sebelum ini yang judulnya apa kemarin ya, judulnya apa ya? Setelah luhur dukun ya, yang dukun itu udah ngerasa nggak enak. Kurang cun ya. Ini juga gue ngerasa masih agak capek sih, tapi nggak apa-apa lah. Toh yang mau cerita masih fit kan. Udah lah bro, langsung aja lah bro, jangan kelamaan ya. Kita durasi nih dari kemarin durasinya over terus gitu. Iya, moga-moga dari durasi yang lama itu nggak terlalu bermasalah buat teman-teman ya. Iya, semoga tetap enjoy gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ceritanya masih tentang, ada kaitannya tentang perjalanan, bukan perjalanan spiritual, itu terlalu high buat saya, buat aku, cuman perjalanan hidup yang ada kaitannya sama hal-hal seperti itu gitu. Kalau mau bawain cerita dari teman atau orang lain yang pernah aku temui selama ini sih memang banyak. Tapi terkadang itu perlu ada sesuatu yang kudu dikulik. Dalam artian bukan kita nambah-nambahin, tapi ada yang harus ditutup, harus ada yang di ini. Kalau karena cerita sendiri, semua cerita itu kan yang kita dapat nggak perfect gitu ya. Perfect. Jadi ada lobang-lobangnya itu masih banyak banget. Nah itu kan kadang butuh proses juga buat nutup lobang-lobang ini tuh apa sih kayak kadang gitu. cerita memang rame, kadar kehororannya juga tinggi, tapi sedikit gitu. Akhirnya kan itu harus diseleksi biar kita berbagi sama teman-teman semua juga enak gitu. Langsung aja, ini sebuah cerita. Ini gue belum denger ya. Gue belum pernah. Belum dengar. Okay. Itu yang ngalamin aku sendiri, bukan tak bilang aku tokoh utamanya ya. Tapi memang aku sendiri. Masih ada sambungannya kayak cerita yang kemarin. Tapi memang belum di-upload ya. Belum. Yang dukun ya? Yang dukun. Hubungannya itu di setting tempat tinggalku itu. Jadi kemarin sempat dibicarakan sama kita, aku tinggal di nggak jauh dari sini. Pernah ngontrak di satu tempat di situ, di rumah itu. Nah, karena memang notabene-nya di sini itu kampung yang bukan kampung sih, desa kota gitu ya. Tapi di sini memang banyak kaum santri gitu. Apalagi daerah lebih ngalor ngetan gitu. Itu kan banyak habaib, banyak kiai-kiai sepuh. Nah, terus kalau tapi nggak usah dimention daerahnya. Daerahnya nggak bakalan tak sebutin sih. Jadi karena di tempat yang baru, kita juga mesti penyesuaian dengan ya lingkungan sekeliling. Kita banyak teman baru juga dari tetangga punya teman, akhirnya kita jadi teman gitu. Nah, karena mereka notabene-nya memang sering ngadain ngaji, ziarah kayak gitu. Padahal aku termasuk orang yang bukan nggak mau ziarah gitu, tapi memang karena ziarah itu kan butuh satu waktu luang, 2 biaya, yang ketiganya itu paling enggak pengalaman ziarah itu mau ngapain gitu. Kecuali kalau ziarah kubur ke orang tua ya, udah lazim. Itu yang utama ya. Utama juga udah biasa dilakuin selama ini, biasanya setiap Jumat, kecuali memang kita di luar kota gitu kan. Nah itu, singkat ceritanya memang
ada teman yang memang dekat sama mereka para aulia gitu, terus ngajakin ziarah ke suatu tempat yang nggak jauh dari sini. Maksudnya satu kota yang nggak jauh dari sini. Aku nggak mau nyebutin beda kota tapi ya nama kotanya, tapi dia itu udah ikutnya ke lereng pegunungan gitu. Jadi di sana kalau landscape-nya sih udah naik begitu, ada jalannya udah berkelok, kecil gitu kan. Kalau dari dekat wisata boleh disebutin? Boleh. Nah, wisata yang udah populer di Tegal kan Guci. Itu masih pertama lewatnya daerah situ dulu. Nanti baru ada jalan yang bersimpangan kita ke arah sana lah, kiri lah, kita ambil kiri lah. Tahu dia. Tahu. Gitu. Nah, kita ziarah ke situ. Tapi waktu itu kan ngumpul teman-teman aku juga, aku nggak ada persiapan sama sekali. Satu, aku baru tinggal di situ dan lebih banyak fokus untuk usaha, ya kan. Jadi tapi diajakin, kita ada waktu luang, akhirnya oke lah gitu. Kostumnya apa? Pertama aku begitu kan. Pertama yang aku tanyain kostumnya apa? Ya ziarah ya biasa. Kalau misalnya mau ngaji apa ya pakai baju koko, punya enggak itu. Kalau enggak tak pinjemin gitu kan. Ya punya, tapi maksudnya harus ada yang kriteria yang hitam putih apa belang-belang bilang gitu. Ya biasa aja punyanya apa, tapi nanti sediain itu loh, celana pendek. Cara bawa celana pendek kan sesuatu ya. Celana pendek buat apaan? Yang dipakai aja, siapa tahu nanti jalannya susah kan, enak dicincing begitu. Tapi masukin aja ke tas. Awal nggak tak pikirin, aku izin sama Mbah karena aku tinggal sama Mbak Putri waktu itu. Nah, malamnya itu malam Rabu gitu kan. Kita jalan masih sore, sekitar jam 4 sore, habis asar, ada makan bareng dulu, sekitar hampir 5 motor. Naik motor waktu itu? Naik motor, 5 motor, aku kebenaran yang bonceng 10 orang? 10 orang, tapi yang udah duluan sana nyampe 2 orang, gitu. Itu benar-benar pertama kali mungkin pengalaman ziarahku selama ini yang notabene-nya bukan ziarah ke orang tua, tapi entah ke makam wali atau apa, aku belum tahu pasti kan, karena mereka nggak, seakan-akan walaupun ada peserta baru, tapi seakan-akan dinisbikan gitu loh. Oh, dia pasti udah tahu, orang dari tampangnya juga kayaknya tukang ngaji, mungkin begitu. Padahal kan kita awam sama sekali, kalau musisi agak, ya kan. Akhirnya, iya tahu sendiri kan. Nah terus jalan ke sana, ada peristiwa yang bikin aku bisa bilang wow gitu, walaupun itu juga bisa terjadi secara kebetulan atau memang diizini oleh yang kuasa. Jadi guru dari temanku, guru yang dituakan itu yang bawa ziarah. Jadi kalau ini yang bawa basis gitu, kalau yang buat tawuran, kalau ini kan buat ziarah gitu. Dia kan sakit, dia sakit, ada beberapa sakit medis yang memang parah gitu. Akhirnya dia memang nggak bisa jalan cepat, nggak bisa bawa motor sendiri. Terus kalau batuk juga sering ngeluarin darah kayak gitu. Akhirnya dia bonceng paling depan. Dia juga bonceng paling depan. Cuman perasaan ini pas pertengahan jalan loh, udah ngelewatin Guci, udah ngelewatin pertigaan yang ke arah Guci, kita ngambil ke arah satunya gitu. Itu hujan. Hari itu hujan, tahu-tahu gitu aja hujan, tak ngeliatin dari tangannya dia, aku paling belakangnya dia, tangannya begini, kayak gitu. Lu nggak tahu gimana ya, hujan segede itu langsung serem kayak gitu, berhenti. Hujan itu berhenti. Dia agak ngelirik ke spion, seakan-akan bukan aku mendiskreditkan dia atau ngomongin yang jelek tentang dia, itu kayak tuh gua tuh bisa begitu gitu kan. Artinya berarti kan distilir hujan itu. Oh, dipindah apa diapain nggak ngerti. Mungkin teman-teman lebih banyak pengalaman yang hal kayak gitu. Cuman buat aku something wow waktu itu. Wow, sebegitu kan. Tapi hal itu ternyata apa ya, kebalikannya dari apa yang diharapkan. Diharapkan dari yang melakukan itu loh. Pas nyampe di sana malah dimaki-maki.
sama gurunya gitu kan. Gurunya lagi atau? Enggak, yang diboncengin kan gurunya itu kan. Aku bilang kan yang sakit kan gurunya. Yang begini tuh bukan gurunya. Bukan, yang naik motor, tangan satu begini. Tapi kan dari aku kelihatan banget dan rasa ini dia lagi melakukan ritual gitu loh. Tapi setelah hujan des, dia di spion itu kayak senyum-senyum di kulum kayak di gue nih gitu. Gitu. Bukan aku mau ngomongin dia jelek, enggak. Orang juga proses kan. Gitu. Terus pas nyampe ke sana ditandu kayak Jenderal Sudirman persis ditandu begitu, nyampe ke balai-balai. Waktu itu belum kayak sekarang tempat ziarah itu. Benar-benar masih kayu semua, jati. Ditopang sama jati, jalannya juga masih benar-benar setapak. Di sana banyak orang minta-minta anak-anak. Aku karena memang nggak ada persiapan dan nggak punya persiapan, itu anak tuh enak banget begini ngasih, om, jangan pelit om gitu. Dia pada ngasih semua. Aku ngomongin, om jangan pelit. Parah lupa yang bukannya pelit. Satu gua nggak bawa gitu. Aku nggak bawa, duanya aku nggak punya. Aku cuma ngikut gitu kan. Kadang minta sama teman. Nih nggak enak aku gitu kan. Sampainya di sana gelar-gelar lah di balai-balai yang agak tinggi. Mau ngapain lagi acaranya, nggak di briefing kan. Akhirnya aku ngomong sama temen deketku itu yang kebetulan adiknya guru gitu. Udah santai aja yuk gitu, santai aja, kita capek nanti mulai habis maghrib kita ada acara gitu. Itu berangkat sore Ya sekitar 2 jam lah ke sana karena bawa yang orang sakit kan juga bisa kenceng-kenceng gitu. Maksudnya selepas asar gitu ya berangkat. Iya, selepas asar. Tapi di sono yang bikin aku ada agak-agak kok ada masalah, pikirku begitu. Ya itu gara-gara masalah pemindahan hujan. Itu benar-benar dimarahin sama gurunya. Kenapa kamu itu hujan dipindahin gitu kan? Dia diem gitu. Tadinya mau bangga. Tapi malah dimarahin, diterusin sama gurunya. Hujan itu rahmat. Ya takutnya jenengan kan lagi sakit, takut basah malah nanti gini. Lah ya kalau memang hujan itu air, paling juga basah. Kalau sakit, aku juga memang lagi sakit gitu kan. Lain kali jangan begitu. Orang-orang banyak butuh air hujan buat sawah, buat ini. Kamu malah kayak gitu. Dipikirkan lebih, masak lagi kalau melakukan sesuatu. Itu nggak hebat sama sekali. Gitu. Aku mau ketawa, emang enak gitu kan. Emang dari catatannya dia itu kayak yang lebih ya kalau bahasa kerennya paling sakti lah daripada yang lain gitu kan. Tapi next itu nggak mau aku bahas. Aku lebih fokus ke perut, lapar kan. Ini jadwal makannya kapan gitu kan. Tapi kalau tak lihat memang ada baki yang dibawa, ada nasi liwet dan lain-lain, benar-benar persiapan itu matang banget. Tapi kapan dipencet tombolnya itu benar-benar tak tunggu kan. Tetahunya memang makan sebelum maghrib, habis maghrib kita sholat jamaah. Di situ juga banyak peziarah juga, gitu. Nah, hal yang paling menariknya lagi di situ, memang habis maghrib kita dibebasin setelah sholat mau ngaji yasin, mau apa terserah sendiri-sendiri gitu kan. Jadi nggak sama-sama. Setelah itu mau istirahat tidur monggo, mau ngaji monggo gitu. Nah, kebenaran aku kan termasuk orang yang bahasa Jawanya plonga-plongo loh. Yang mau tak ngajiin apa, yang mau dibaca-baca apa, orang ini baru kali pertama. Paling nyontek kan ke kiri. Orang tuh udah ngaji apa, ikutan gitu kan. Nah, setelah itu aku tidur, malamnya dibangunin. Pas persis kurang jam 12 kurang maksudnya. Jam 12 kurang seperempat lah gitu. Anak-anak yang lain udah bersiap-siap, mereka itu telanjang baju pakai celana pendek. Oh ini ada, kenapa tadi lagi mau berangkat disuruh pakai celana gitu, pakai celana pendek. Terus mau pada ngapain sih? Itu dinginnya minta ampun. Aku tahu lah kamu di situ dingin banget. Itu jatuhnya kaki Gunung Slamet. Kaki gunung, ya aku pakai jaket aja double, dilipat pakai sarung juga, pakai cupluk, peci nggak tak pakai, kecuali pas lagi ngaji itu. Ini pakai apa namanya, komplit banget lah, celana panjang, sarung double kayak gitu. Buka baju, gila ini kentir saya bilang gitu kan orang Jawa. Orang lagi dingin banget malah buka baju jam 12 dibangunin gitu kan. Ngapain? Kata
mereka ngomong nggak tak gubris, tapi yang paling tua ngomong, aku nemenin aja ya mas. Iya kata dia nggak ikut jebur, nggak ikut ke acara gitu kan, dia nggak ikut itu. Ya udah temenin ini aja. Tapi siapa yang nggak ikut jebur? Yang sakit. Aku nggak ikut, aku nemenin yang sakit gitu. Terus tapi aku ngeliat ke HP kan, waktu udah ada HP yang HP jadul gitu, aku ngeliat gini, hampir ke jam 12, pas hampir jam 12, kamu turun. Kamu turun, buka semuanya, pakai celanaku, kata dia gitu. Pas dia turun kemana? Emang benar, sebelum berangkat itu emang di samping ada kali yang cukup gede, batu-batu semua, itu kayak alirannya harusnya kayak arung jeram gitu, bener-bener kayak gitu. Jadi, oh ternyata ini bagian dari ritualnya, mungkin ritual ziarah apa itu memang makom wali besar yang orang-orang tahu gitu kan. Aku ke situ ternyata lewatnya mana mas, aku bilang ya ini setapak ini turun ke situ, nanti aku nusul gitu. Nah akhirnya di sana teman-teman yang lain udah pada mancrup ke air gitu, itu semuanya kayak gitu, nggak ada yang beres gitu, dalam artian memang kedinginan, itu nyari tempat buat bersandar biar nggak kebawa arus gitu. Aku ragu, bener-bener ragu, ini acara apa, ngopo iki kok aneh adus-adusane kan gitu. Tapi karena yang lain iya, dari sayup-sayup yang ku dengar ini juga makam orang soleh, nggak mungkin ini ritual yang sesat. Apalagi yang dibaca mereka, yang aku dengar sayup-sayup di kuping itu kayak bacaan tasbih dan lain-lain. Akhirnya aku tak beraniin dari ujung kaki yang pertama cas. Kalau gini caranya nggak jadi, malah meriang di atas. Kata orang masuk aja, mendingan masuk sekalian, meriang juga ada yang tanggung jawab gitu kan. Aku masuk cari senderan batu, bener-bener dinginnya nggak kira-kira itu. Kata si konon kalau memang kita banyak punya kesalahan, yang terjadi di dalam air itu ada aja gitu. Itu yang kerasa bener-bener aku nggak tak kurang-kurangin, nggak tak lebih-lebihin gitu. Kayak perasaan kayak ada ular yang jalan gitu, ke daerah perut, kaki, gleser. Ini asli apa kimo? Saya bilang gitu kan. Tapi kalau asli, ya nggak mungkin di tempat ramai begini. Itu nggak ada penerangan, cuman pakai lampu tempel di masa itu gitu kan. Tapi yang nyebur ke situ, yang lain juga banyak ya. Banyak, cuman nggak sama aja dari sini 1 meter nyari senderan batu gitu. Banyak juga yang nahan nafas di dalam air, tapi mereka pada bener-bener cikiran di situ kan. Nah, aku nungguin, aku ini mau baca apa, dingin mah tetap gitu kan. Katanya tanpa tak sangka-sangka si guru itu kan jalan aja susah ya, ditandu. Itu semata-mata nggak tak lebih-lebihin tuh di atas air, tak gitu. Bisa jalan kenceng di atas air, nyampe dia berdiri di atas batu. Serius, itu hawa bisa berubah dari dingin itu rata kayak gitu. Ilmu apa iki dalam hatiku. Langsung nunjuk, murid banyak ditunjuk ke arahku, gitu kan. Dong, minta sama Allah yang dingin jadi anget, yang anget tetap hangat kayak gitu. Maksudnya piye? Ngomong sampai 2 kali dia kayak gitu, akhirnya tak mintain sama yang kuasa. Udah gini bau, pengen udahan bener, tapi nggak keren gitu kan. Kalau misalnya kita naik juga di sono takut, ya kan, di atas gelap gitu. Akhirnya mungkin dalam keraguan agak hangat sedikit, walaupun itu cuman apa namanya tuh, mungkin alam bawah sadarnya doang, sugesti doang gitu. Akhirnya aku disuruh, nah itu prosesi di situ nggak mau tak terangin lebih lanjut karena memang lebih ini kan technical yang mengarah ke cerita yang ada berbau itunya. Setelah itu ya sekitar setengah jam kita semua naik, itu ziarah ke makom orang soleh itu, lalu kita dibebasin untuk ngaji atau apa terserah, sambil yang lelah, yang capek mau tidur nggak apa-apa. Itu ada yang di pojok selimutnya rapat banget saking dinginnya kan, ada juga di balai-balai itu. Tapi yang aku bikin ini apa ya, selama aku turun ke sungai itu berasa banget ada yang liatin, ada sosok yang liatin dan itu powerful gitu.
Bentar, sorry, gue potong ya kawan-kawan, jangan protes ya. Biasanya ada yang motong, soalnya gue penasaran juga. Gue belum pernah dengar cerita ini, tapi gue inget satu makam. Yang jelas kalaupun nanti lu nyebutin namanya, audionya bakal gue ilangin. Oke. Tadi kan yang ke arah Guci tadi kan. Iya. Nah, pertigaan itu tuh maksudnya luar Tegal ya, luar Tegal ya. Benar. Oh, luar Tegal. Oke, bukan berarti bukan. Luar Sorry. Iya. Kirain yang agak ke atas. Terus ada masuk jalan. Ada makam sebelah Sungai Besar. Bukan itu kan? Makam memang bukan sebelah banget, tapi di sekitar Sungai Besar itu. Enggak, gitu. gue nyebutin nama tapi nanti audionya dihilangin ya. Iya. Ki Gede Sebayu bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke, sip fix. Oke. Bukan. Sorry, otak gue kesana soalnya dari tadi. Nggak apa-apa. Tapi tahu kalau yang ke kiri sana tahu lah, pernah dengar. Pernah dengar. Emang ada seperti itu. Konon katanya dia itu salah satu yang memang dianugerahi megang kali gitu. Dia jadi memang banyak kan kalau misalnya ke ziarah ke situ nggak ke kali itu kurang pas gitu. Mau sah-sah aja sih kalau memang dingin terus nggak ke situ nggak apa-apa. Karena aku kan nurutin rombongan kayak gitu juga ikut selama dalam logikaku itu masih aku bisa dan nggak menyimpang gitu. Tapi lagi-lagi kembali ke cerita tadi, aku seperti sejak pertama datang itu ada yang ngeliatin gitu. Tapi siapa bukan manusia, yang jelas rasanya bukan manusia gitu. Sampai pada akhirnya aku naik sholat malam terus dikiran lagi-lagi ikut-ikutan apa yang kayaknya dibacain sama temen. Itu temenku bilang nanti baca ini aja terserah, habis itu kamu doa apa terserah gitu kan. Apalagi situasimu kan lagi begitu, ada mau jualan tapi ada tekanan juga. Nah tapi aku baca Quran begini, itu kan ada ruangannya atas begitu kayak panggung, balai-balainya ada sekat sekitar semeter begitu, ada pilar-pilar begini dari kayu, terus di atasnya itu bolong kan langsung tembus ke alam. Kalau kita nengok ke belakang berdiri itu kalinya kelihatan, batu-batunya walaupun memang gelap, hanya ada cahaya pas di tempat ganti gitulah. Ganti baju di situ. Itu pengennya nengok ke belakang mulu, ada yang nungguin, bener-bener ada yang nungguin. Akhirnya aku kurang fokus, harus aku cari tahu apa yang nungguin aku di situ kan. Tapi tak cariin arahnya, kata hati itu kemana ini gitu kan. Aku balik badan berdiri, teman-teman lagi pada fokus, peziarah lainnya juga ada yang tidur, ada fokus. Aku beraniin diri karena emang serem asli. Memang belum pakai penerangan listrik. Mas aku ke ini yang semacam bukan jendela sih, ruang terbuka itu. Aku pegangan kayu yang paling atas, nengokin ke bawah kayak di air, tapi air itu juga kelihatannya cuma riak-riak yang sesekali aja, banyak pohon-pohon gede. Cahaya bulan juga nggak terlalu terang, adanya gundukan-gundukan batu yang kayak kebo lagi ini kan. Seperti itulah gambarannya. Terus mataku lama-lama aku minta sama yang kuasa, ini sebenarnya aku mau ditunjukin ke arah mana gitu. Tahu-taunya aku kayak ditarik ke arah kiri, kayak ada yang begini nih. Yes, gitu. Ke arah kiri agak jauh, sekitar dari situ agak 10 meteran. Itu di atas batu. Agak keras. Di atas batu, ada batu yang paling gede. Itu benar-benar ada orang seperti siluetnya gitu ya. Ada orang yang duduk dalam posisi kayak bertapa begitu. Jadi tapi memang kelihatannya cuma siluet doang, hitam. Mungkin aku kalau gambarin dari siluet itu ya, ada rambut panjang, rambutnya agak panjang sebahu gitu. Tapi di atasnya ada mahkota. Yang jelas bukan peci atau imamah begitu, bukan, tapi lebih ke mahkota gitu. Dan dari badannya juga dia nggak pakai kain atau baju gitu, enggak. Tapi ada semacam yang begini kan, orang-orang dulu begitu. Ya kayak di film kerajaan. Bener-bener kayak di film kerajaan.
Meskipun itu cuma siluet, tapi rasa itu nyampe bahwa dia lagi ngeliatin aku. Dan udah menunggu sejak lama, sedari aku datang gitu kan. Itu perasaanku sendiri atau gimana, tapi getarannya emang kerasa banget. Aku ngeliat ke sana, aku coba ngalihin, ini cuman pandangan. Enggak ini kan, cuman karena aku capek aja, buang ke arah lain, nengok ke sana juga masih ngeliatin juga. Padahal kan gelap, tapi ketika aku mulai memperhatikan dia, maksudnya apa dia benar-benar lihatku atau enggak, seakan-akan dikasih terang di bagian sekitar wajah mata itu memang matanya melihatku gitu, seperti ada yang mau disampaikan tapi aku nggak ngerti. Akhirnya makin kesana aku makin ngeri, takut juga. Yang jelas kayaknya bukan orang. Akhirnya milih buat kita gabung sama teman-teman dalam dinginnya malam, sekitar jam Sabtu. Jam 1? Iya, jam Sabtu ya. Sabtu bilangnya Sabtu kan? Iya, belibet ya. Jam 1. Sorry, itu kalau misalnya keinget kejadian asli dan yang levelnya lumayan, kadang-kadang kayak gitu. Ya orang sakti mah kayak gitu. Enggak, udah kelihatan ini aku mutusin buat gabung sama teman-teman yang penakut yang lain juga banyak. Kita tiduran sama-sama. Nah, sampai pada akhirnya dibangunin kan jam subuh gitu untuk sholat subuh jamaah. Tapi sampai waktu itu pun aku nggak cerita semalam ada apa sama teman-teman dan gurunya teman-teman, aku juga nggak cerita. Tapi meskipun sekali aku lihat sepertinya guru itu juga ngerti apa yang mengalami gitu. Dia juga kembali ke kayak lagi sakit lagi. Enggak kayak tadi kan aku ceritain dia bisa jalan begitu. Lu enggak kayak orang sakit lagi, malah makan pun diladenin begitu. Cuman dia hanya cikiran seperti itu. Akhirnya di jam 5:30 kita keluar dari area pemakaman. Dari area makam itu pagi 5:30. Itu di parkiran ya, di parkiran nggak jauh dari situ. Tapi aku yang kejadian semalam masih benar-benar tak ingat-ingat. Tahu-tahu ada telepon masuk. Ada telepon masuk itu dari adik perempuanku. Yang cerita yang kemarin yang belum diangkat kan, dia pulang dari Jakarta itu kan. Dia telepon ke aku. Jadi telepon tapi temanya nggak ngerti. Maksudnya dia telepon cuma begini. Kalau aku niruin waktu itu dia ngomong gini, "Mas, kamu udah keluar dari area makam," gitu kan. Padahal aku nggak cerita mau ke situ. Mungkin nanya ke Mbah kali ya. Iya. Gitu, dia masnya lagi di sini. Mas, kamu ini ya udah keluar dari area makam gitu. Iya udah, kok ngerti? Iyalah ngerti gitu. Nanti itu loh salah satu rombongan kamu itu motornya ada yang remnya blong gitu. Ada yang motornya remnya blong gitu. Kamu pakai yang remnya blong itu. Lu remnya blong malah aku sih nganggo ki piye ngono kan. Bunuh diri apa piye aku bilang gitu kan. Enggak, kalau kamu tahu ya nanti aku tak kasih panduan caranya gimana. Kayak mekanik aja gitu kan. Tapi aku kan udah tahu catatannya adikku begitu kan. Berarti kan something gitu kan. Akhirnya aku nyari dari beberapa motor, memang iya satu teman lagi ngotak-ngotik itu motornya dia gitu. Kenapa gitu kan? Remnya ora dadi gitu, itu kita ngelos terus. Nah kanvasnya ada tapi nggak tahu ini kayak gini gitu. Gini aja, dihidupin hidup, ya hidup nanti yang pakai aku. Tenan gitu. Oh, aku pembalap tahu caranya gitu. Padahal aku enggak, cuma nurutin pesan adikku aja gitu kan. Nah setelah motornya tak pegang, taruhlah semua berangkat beriringan menuju pulang kan ke Tegal. Dan aku sempat dapat telepon lagi dari adikku, "Mas, nanti di jalan nanti bakalan ngelewatin jembatan besi yang terakhir." Pasti tahu. Iya, jembatan yang panjang itu. Yang agak turun gitu kan. Kalau dari sini turun, kalau dari sana naik gitu ya. Iya gitu. Jembatan itu yang terakhir. Nanti apapun yang terjadi, kamu itu jangan pernah nengok ke belakang atau ke spion gitu. Jangan pernah nengok ke belakang. Ingat ya Mas ya, tolong Mas demi Mas sendiri gitu kan. Loh kayak gini banget baru siara kok dapatnya macem-macem gitu. Ada ini juga belum. Ini keputusannya aku nurutin adik, tapi sangat riskan juga, berbahaya kan begini kan. Tapi aku tetap ngambil itu
takutnya memang nanti daripada temenku nanti kenapa-napa, mendingan aku yang gantiin gitu. Itu mantang bener-bener aku, katanya yang di belakangku itu naik motor kenceng banget katanya aku gitu, padahal nggak ada remnya. Padahal aku rasanya biasa aja, Bi. Asli. Nyampe dia kan nggak beriringan begini terus kan, ada yang duluan, Iya, ada ada apa. duluan. Itu di motor yang rombongan pertama gitu setelah guru gitu, ada yang orang motor macet setelah jembatan itu kan naik lagi. Iya. Motor bagus macet, matic gitu kan. Akhirnya kan aku mau nggak mau, masa mau tak tinggal. Dalam keadaan turun aku nggak bisa ngerem, kalau naik aku bisa mainin gigi dan lain-lain. Akhirnya aku berhenti, nengok ke belakang kan nggak boleh nengok ke belakang. Aku nengok ke belakang, ngapa Wi gitu kan, kenapa Wi gitu. Aku motor bisa kayak Kia kata dia gitu. Motor mati, aku turun, udah jangan nengok ke belakang, nengok pula, turun pula, nyamperin pula. Itu pelanggarannya berapa kalau misalnya ini kan. Akhirnya aku coba so tahu aja, baru mau nyampe ke mereka, hidup motornya mereka hidup. Nah, dia jalan ke sana, aku sendiri malah yang ketinggalan gitu loh. Aku yang ketinggalan itu, tapi yang tak rasain dari semenjak mereka jalan itu, ada bau yang beda. Bau kemenyan yang dibakar. Iya, kemenyan. Bau kemenyan yang dibakar itu santer banget. Padahal itu kan alam lepas begitu kan. Landscape-nya begitu, nggak mungkin dong. Kalau di warung mungkin ada orang bakar. Itu kok baunya kayak gini banget gitu kan. Bau kemenyan, ini bau kemenyan banget ini. Tapi deket, tapi di mana aku nggak ngerti. Itu langkah berat. Langkahku berat ya, kayak di sini tuh kayak ada yang naik gitu, kayak bawa sesuatu. kayak bawa sesuatu. Kalau naik aku nggak terlalu ini, aku tak coba mikir pakai logika aja gitu kan. Capek mungkin aku. Bentar. Ya, terus akhirnya aku tetap naik motor. Sembari naik motor pun itu aturan udah berpindah tempat. Kalau misalnya ada yang bakar seperti itu, aturan udah lenyap kan. Bawa motor di sini ditaruhin sarung karena dingin juga. Itu bau kayak ditaruh di sini gitu. Menyan terus bau menyan terus di sini tuh bener-bener capek gitu kan. Capek bau menyan. Kayak di sini kan dikantongin tuh. Itu pas naik motor sendirian. Sendirian. Berarti ada yang bonceng 3. Iya, aku nggak mau ngambil resiko harus aku gitu. Tapi satu teman ada yang tahu kalau dia itu sering ngaco, udah orang gila diturutin aja gitu kan. Akhirnya di sini itu HP kayaknya bunyi, tapi aku nggak mau ngangkat. Mungkin adekku kali ya, kamu pelanggar peraturan gitu kan kali gitu. Cuman aku nggak peduli, aku pokoknya pengen cepet sampai, ini udah capek gitu. Yang aku rasa sih motor bener-bener lancar gitu, motor lancar. Aku kata, nah yang paling keren, aku nyampe pertama, padahal kan udah duluan mereka kan. Katanya dipanggil-panggil aku nggak nengok, bener-bener motor lah nggak ada remnya kok kayak ngono gitu, kentir kayak bocah gitu. Malah mereka berusaha ngejar aku, takutnya aku ada apa-apa karena punya rem gitu. Nah, singkat cerita, singgah di Tegal, di tempatnya ya salah satu murid. Mereka pada makan di situ karena tadi ditawarin makan di sana, kata gurunya pengen buru-buru pulang gitu kan. Habis makan aku nggak pengen makan, adanya cuma pengen ngerokok, pengen minum kayak gitu, terus gelisah gitu kan. Aku pengen pulang gitu. Aku pengen pulang, akhirnya diizinin, diantarin lah sama satu teman karena aku kan bonceng ya kan. Pas nyampe rumah masih bau itu juga gitu loh. Nah, sampainya di rumah ada keanehan. Aku nggak mau lebih-lebihkan yang gimana gitu. Bukan berarti keluarga aku itu mistik banget, enggak. Tapi emang kebenaran kayak gitu kali ya. Jadi di rumah itu justru yang aku lihat mbahku nggak ada. Karena jam pagi dia ada jualan di pasar. Yang ada adekku sama ponakan di depan. Adekku semacam kayak nyanyi-nyanyi Jawa kayak gitulah. Nyanyi-nyanyi apa itu ya, nyinden kayak gitu. Tapi di ruang mana, di kamar mana aku nggak terlalu memperhatikan. Tapi di sini benar-benar lebih berat. Dan seakan-akan waktu itu aku diberi kelebihan melihat semua yang di rumah. Dan aku kan nggak bisa lihat kan.
mungkin apa ada yang melangkrok gitu jadi nyetrum dimensinya gitu, nggak ngerti. Itu banyak di situ, banyak sosok gitu, bukan keluargaku loh ya. Lo pas pulang itu lo ngeras di situ ada adik lo sama keponakannya. Ada ponakan di luar. Keponakan di luar sama adik lo di dalam. Di Ya tahu, dalam. lo tahu adik lo gara-gara ada ponakan di situ ya. Enggak juga, dia kan. Lo ngeliat adik lo. Iya kan dia di rumah, nelponnya dari rumah. Oh, Kan? nelponnya dari rumah. Jadi lo tahu posisi adik lo udah di rumah. Ada di itu, rumah, gitu ya. Cuman pas itu nggak ngeliat rupanya. Cuman denger suaranya dia doang nyanyi-nyanyi gitu. Oke. Kayak terus kayak ada suara gending-gending Jawa begitu loh. Kayak lagu-lagu buat nyambut apa tarian seperti itulah, tapi aku nggak lihat. Tapi samar-samar yang kulihat ada para penggede-penggede gitu. Terus ada yang pakai apa ya kalau jauh udeng-udeng begitu apa namanya pakaian-pakaian ini. Terus juga ada yang kostum-kostum tahulah yang tokoh populer di tanah Jawa kayak gitu. Ada di sana gitu. Seakan-akan ada yang disambut gitu. Aku juga ngeliat kok aku bisa ngeliat begini. Aku sadar itu, aku sadar bener aku nggak bisa ngeliat gitu. Kok ini aku bisa ngeliat gitu. Tapi apapun yang aku lakukan kayak aku digerakin. Harus kayak ikut acara semacam sungkeman, prosesi tamu seperti apa. Itu sampai taruh di sana adik-adik itu penampilannya udah berubah. Di sana menurut penglihatanku itu dia pakaian aslinya dia. Ada kayak semacam mahkota, ada semacam gitu lah. Nggak tahu. Ini kayak di film-film lah. Iya, tipuan penglihatan atau permainan bangsa kayak gitu aku nggak ngerti gitu kan. Nah dari saat itu sepertinya yang aku rasain itu aku baik-baik aja gitu. Aku baik-baik aja, aku aktivitas biasa. Dan belakangan yang ku tahu sebulan setelah itu, sebulan setengah lah, tahu-taunya aku itu lagi sakit. Itu nggak ngerasain Bi. Jadi sakitnya kalau menurut diagnosa dokter itu gejala tipes kayak gitu. Tapi kalau dari mereka itu pokoknya bicara lu meriang gitu aja. Tapi sesekali yang aku lihat ketika aku memang mungkin sama-sama dohir gitu, sama-sama ada gitu, yang aku lihat banyak yang pada datang, teman-teman yang ziarah, kenalanku. Kayak orang mau mati gimana sih? Jadi mereka itu ngaji yasin, diajiin gue gitu loh. Aku diajiin padahal aku ngerasa waras. Kok pada ngaji begitu, sembari nangis gitu. Ada yang nangis, laki-laki cowok pada nangis gitu. Loh, aku kan lagi santai di kamar kayak gini. Kenapa pada ngaji gitu, di sekelilingku pada ngaji. Nanti ganti siapa lagi gitu kan, doain. Ya kayak gitulah, semacam itu. Aku jadi oh kan nggak kenapa pada kayak gitu. Terus ada yang ngomong seharusnya jangan diajak ya, ini salahku. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Singkat ceritanya, aku ketemu sama adikku di kamar itu juga. Ya versinya ya kamar, bukan alam beda gitu. Dia bilang gini, Mas, setelah berapa hari atau disanya beberapa hari aku nggak ngerti. Adikku ngomong dan aku bisa nyampe omongannya dia. Mas, kemarin itu kan aku udah bilang apa? Yang pertama emang diturutin untuk pakai motor yang jangan ada, yang nggak ada remnya. Yang kedua jangan nengok. Kamu kan nengok ya, kata dia gitu. Kalau orang Tegal kan oh iya gitu kan, ada gitu kan. Aku bilang iya nengok. Kesepion apa kemana? Nengok badannya semua sama jalan ke belakang kan. Iya, ya orang ada temennya motornya mati, masa nggak ditolongin? Itulah pelanggarannya, kata dia. Maksudnya gimana? Ada yang ikut sama kamu. Itu sosok besar, maksudnya sosok yang kuat. Itu ngikut sama kamu, suka raga kamu gitu. Menurut dia loh, bukan ini membenarkan gitu kan. Ada yang ngikut sama kamu, tapi sebenarnya nggak pas di badan kamu. Karena wadahmu bagus katanya gitu. Wadah bagus apa gitu kan. Tadi dia ngikut, dan cara untuk supaya dia nggak ngikut itu jangan nengok ke belakang apapun yang terjadi. Itu caranya seperti itu menurut dia. Tapi kamu malah justru nengok, balik badan, marah ke arah dia. Ya wis ngikut gitu. Nah, terus gimana? Nanti lagi berusaha kita komunikasi sama yang ngikut sama kamu biar nggak ngikutin kayak gitu. Itu ya semacam itulah. Jadi di sananya aku nggak ngerasa capek, nggak ngerasa
pengen makan apa, tapi di sananya di alam aslinya dohir gitu, aku awalnya itu bener-bener kayak buang air, muntah apa, dehidrasi parah gitu, sampai memang ngaji aja pada nangis kan, kayak gitu teman-teman, sampai pada akhirnya dibuang, sosok itu minta dianterin, tapi mintanya ke danau, dan danau itu kamu sendiri pasti paham daerah sini gitu. Akhirnya, iya kan, ada itu aku udah mulai baikan. Gue jadi inget satu cerita judulnya Manti, tapi di lapak horor. Udah, nanti aja lanjut. Gitu ya. Sebenarnya tadi gue mau nanya sih, itu temen lu yang motornya macet waktu itu emang bener temen lu atau bukan? Emang dia kondisinya macet seperti itu ya? Iya, motornya emang, ya aku nggak mau nyebutin merek, motor jadul, agak jadul gitu. Tapi emang yang nggak logis kenapa dia tadi jalan ke atas santai, boncengan begitu, ada rem fungsi semuanya, tapi bisa begitu gitu. Itu mungkin ini jadi apa ya, sesuatu yang mungkin dalam segi yang lain, bukan kita dari bicara mata manusia kotok gini, dohir gitu ya. Jadi aku sedikit banyaknya jadi ketahuan kan, adekku berarti kalau nyamar di sono jadi begitu kayak gitu kan. Entahlah gitu kan, aku nggak ngerti, cuman kok ada hubungannya sama tokoh-tokoh besar, para alim, para ini gitu. Emangnya itu aja sih, nggak ada yang serem-seremnya sebenarnya. Itu proses pengembaliannya itu gimana, ramean atau enggak, itu yang balikin di adiknya? Dia sendiri, tapi katanya juga dibantu sama guru yang tadi. Yang lagi sakit tadi ya. Dan guru itu sebagai sarana membuka siapa aslinya dirimu kayak gitu. Selama ini kan dia cuman ngertinya aku punya begini-begini, kadang lihat ini, tapi kan tersiksa kan. Maksudnya kadang takut, kadang juga dia mau apa jadi gelisah, mau apa salah, mau ini salah. Jadi ngeliat antara dimensi orang manusia sama ini sering nyampur. Tapi dengan ketemu sama bil goib ya, belum ketemu fisik sama gurunya temanku itu, dia jadi tahu kamu itu begini, siapa kamu itu jadi tahu. Leluhurnya dikasih tahu gitu maksudnya. Iya, leluhurnya ya mungkin dikasih tahu, aku nggak mendalamin itu. Meskipun tahu juga aku nggak mau ngomong. Ya kan, terus leluhur kita kan dulu ngerokok bareng. Asli. Iya bener teman-teman, kayaknya kayak gitu. Tapi ngerokoknya dulu pokoknya gitu kan. Pakai obor. Iya, terus kopinya juga numpuk dulu, capek-capek ya kan. Mau ngopi jam sekarang numpuknya dari pagi subuh, bisa begitu, asli. Nah itu jadi tahu dia siapa, tak bener atau enggak. Aku nggak meyakini yang seperti itu. Meskipun memang ada, tapi kita sebagai manusia ya ada kewajiban yang memang hak ya sama yang kuasa begitu. Betul. Iya kan? Ya syariat dulu kali ya. Iya, belajar dari yang syariat dulu. Tataran yang lain nanti pelan-pelan. Pelan-pelan itu akan dapat kok. Itu otomatis. Jangan lompat. Jadi aku harapannya sih buat teman-teman, boleh kan berharap kan buat kita semua. Boleh. Kalau cerita-cerita semacam ini, entah tentang mistik, entah apa, memang menarik, tapi jangan dijadikan sebuah itu passion atau yang apa ya, yang melebih-lebihkan itu. Ini bagian dari memang kita yang seperti itu ada buat seru-seru aja gitu, tapi menjadikan kita lebih mantap lagi gitu. Ya ujungnya ya emang seperti kuasa aja, ya. Bukan menggurui sih. Ya emang tujuannya yang seperti itu sih. Kan belakangan gitu ya, yang gaib-gaib gitu kan, itu kayak udah dianggap udah nggak zamannya gitu. Gaib-gaib itu seperti ada gitu. Sementara dari apa yang gue percaya gitu ya, dari sisi agama maupun budaya ya, dan ini adalah sesuatu yang tua gitu ya, bukan sesuatu yang baru. Namanya gaib itu ada dan ya gue atau mungkin elu juga merasakan itu gitu. Kalau gaib itu benar-benar ada, cuman masalahnya sekarang adalah makin banyak orang itu lebih cara berpikirnya itu lebih ke materialistis. Semuanya adalah serba yang fisik gitu kan. Justru malah menariknya tuh gini. Gue adalah orang sebenarnya ya, orang yang sangat logis. Kenapa? Karena gue ngoding juga bro. Gue ngoding, program, segala macam. Pokoknya hal yang berbau dengan teknologi kayak gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menurut gue kurang menarik gitu. Hal kayak gitu tuh gampang banget dipelajarin. Kenapa? Karena gue berpikirnya gini, sesulit-sulitnya ilmu
kayak gitu ya, ilmu fisik ya. Itu jutaan orang kok bisa nguasain. Benar. Gitu kan? Karena itu ilmu yang mudah dipelajari, ilmu yang bisa dicatat, Ada baca, hitung-hitungannya. pahamin, itu gampang banget, gak ada yang susah gitu kan. Yang susah adalah itu tadi, ilmu-ilmu yang susah membuktikannya, susah mengajarkannya. Jadi benar-benar kalau mau belajar ilmu tertentu gitu ya harus satu persatu gitu, nggak bisa dibikinin satu buku jilid pelajarin lu bisa semua gitu. Iya. Itu Apalagi nggak bisa. yang sekian terus jadi bisa gitu. Iya, nah itu Enggak. ya itu tadi yang menurut gue sangat menarik, itu justru hal gaib yang untuk sebagian orang sekarang mungkin bisa boleh dibilang kayak udah jadi bahan cemoohan gitu ya. Itu ada loh sebagian orang yang seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu hak mereka kan, hak siapapun itu untuk percaya atau nggak percaya itu hak kalian masing-masing gitu. Iya, untuk itu cuman berharap seperti ini aja. Kalau misalnya kita mau nggak mengecilkan siapapun, kadang kalau lagi tahunya goib seperti itu, meyakini seperti itu, misalnya masih salah pun, sejalan dengan perjalanan waktu dan apa yang dipahami, nanti akan ketemu titiknya. Kebenarannya kayak apa, bukan pembenaran gitu ya. Itu proses kan, itu bagian dari proses. Apapun sebenarnya seperti itu. Kita belajar matematika saat kita masih sekolah, itu rasanya susah banget. Tapi saat kita udah melewati fase itu, ternyata jawabannya, oh ternyata cuma gitu, kayak gitu. Iya, benar. Dan dimana pas kita lagi proses itu ya, banyak kesalahan-kesalahan gitu kan. Iya. Tapi saat kita udah tahu, oh ternyata prinsipnya tuh seperti ini, ya itulah. Dasar dari ilmu, segala ilmu gitu ya. Iya. Dasar dari ilmu tertentu ya, intinya seperti itu. Gue agak susah nih ngomonginnya, sorry. Iya. Yang jelas semua itu perjalanan, dan perjalanan itu mengalami berbagai proses. Ya. Mungkin seperti itu. Kalau kita agak tuaan dikit, kayaknya ngomongnya gini pantas ya. Ya. Takutnya yang nonton orang tua ngerti apa bocah cilik gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Kita ngomong asal aja gitu. Asal-asal aja. Kita ngomong asal aja. Ya, kalau ada sesuatu yang positif bagi kawan-kawan silakan diambil. Kalau ada sesuatu itu dianggap negatif ya nggak usah diambil gitu ya. Buang jauh-jauh. Dan pastinya kita mohon maaf ya kalau misal ada salah-salah kata, ada salah-salah cerita, atau mungkin beda pemahaman, beda sesuatu yang dipercaya sama kawan-kawan semua juga ya mohon dimaafkan gitu ya. Kita di sini posisinya nggak menggurui sama sekali, kita cuma berbagi cerita, udah itu doang. Kalau memang bisa dinikmati, kalau nggak bisa ya udah silakan ya ditinggalin aja, nggak apa-apa gitu. Benar. Dan itu tadi lu mungkin mau nambahin, kalau nggak ada langsung gue close aja. Cukup aja ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sebentar gue minum dulu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau mantengin channel Riam Biru ini, masih di sini ya bareng Riam Biru sama Bro Ayung. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kuotanya, terima kasih banyak atas tenaganya gitu ya. Dan sekali lagi kita mohon maaf apapun itu. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.